data adalah kumpulan data yang lebih besar dan kompleks, terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak sehingga perangkat lunak pengolah daya tradisional tidak dapat mengolahnya. Menurut Pareto, Big Data merupakan bidang interdisipliner yang membutuhkan koneksi berbagai disiplin ilmu dan keterlibatan keterampilan penelitian yang heterogen untuk melaksanakan proyek yang sepenuhnya memanfaatkan kebaruan metodologis yang dibawa oleh Big Data ke lingkungan akademik. Peralatan Big Data digunakan untuk menghapus atau mengurangi beberapa data di gudang penyimpanan data. Adapun beberapa tools yang bisa kita gunakan yaitu 1. Data storage dan management merupakan alat untuk menyimpan dan melakukan pengaturan pada data yang dimiliki. Beberapa contoh dari data storage adalah Talent, Microsoft HD Insight, dan Cassandra. Yang kedua ada data cleaning, merupakan data yang perlu dibersihkan dan disusun secara terstruktur atau mendefinisikan dan membentuk kembali data menjadi kumpulan data yang dapat digunakan. Contoh tools ini tuh seperti Microsoft Excel dan OpenRefine. Yang ketiga, data mining. Data mining merupakan proses pertemuan data dalam database. Nah, contohnya itu ada Teradata dan RapidMiner. Yang keempat, data visualization merupakan tools yang menyampaikan sebuah data yang kompleks dengan cara memberikan gambar yang mudah dipahami. Contohnya nih, ada IBM Watson Analytics, Plotly, dan lain-lain. 5. Data reporting merupakan tools yang membantu dalam melaporkan sebuah data. Contohnya Power BI. 6. Data ingestion merupakan sebuah proses memasukkan data ke dalam Hadoop form. Contoh toolsnya yaitu Scuppet, Flume, dan Storm. 7. Data analysis digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan menemukan jawaban. Contoh dari toolsnya yaitu Peak, MapReduce, dan Spark. Yang terakhir, data acquisition. Tools ini digunakan untuk memperoleh sebuah data yang akan ditemukan. Contohnya yaitu Scuppet, Flume, dan Storm. Keuntungan menggunakan tool Big Data. 1. Dapat membuktikan analisis dengan algoritma dan model analitik lanjutan. 2. Dapat digunakan dalam platform Big Data. 3. Dapat bekerja dengan data terstruktur dan tidak terstruktur melalui berbagai sumber. 4. Mudah dalam memvisualisasi analisis data. 5. Mudah diintegrasikan dengan teknologi lain. Algoritma. Menurut Coleman et al. 2009, algoritma merupakan seluruh prosedur komputasi yang didefinisikan dengan baik yang diperlukan beberapa follower, kumpulan follower sebagai input dan menghasilkan beberapa follower atau kumpulan follower sebagai sebuah output, urutan langkah-langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Karakteristik Big Data. 1. Jelas dan tidak ambigu. Algoritma harus dibuat sederhana, simple, dapat diandalkan, berbeda dalam segala hal, dan mengarah pada satu kesimpulan. 2. Mendefinisikan input dengan baik. Algoritma harus menunjukkan output yang diharapkan dengan mendefinisikan input dengan baik. 3. Mendefinisikan output dengan baik. Algoritma harus menunjukkan output yang diharapkan dengan mendefinisikan output dengan baik. Lanjutan karakteristik Big Data. Yang keempat itu keterbatasan algoritma harus terbatas, tidak boleh menghasilkan loop tak terbatas atau situasi yang serupa. Yang kelima itu ada feasible. Algoritma harus sederhana, general, praktis, dan harus dapat dijalankan dengan sumber daya yang ada. Terakhir, language independent. Algoritma harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga benar-benar independen. Dari segi bahasa atau desain algoritma harus berisi instruksi sederhana dengan cara yang mudah dipahami dan dibaca oleh pengguna. Peran membuat logaritma. Yang pertama, penulisan algoritma tidak memiliki standar yang jelas atau pasti. Yang kedua, algoritma tidak pernah dibuat untuk mendukung bahasa pemrograman tertentu.
Yang ketiga, fitur kode dasar dari algoritma berupa loop atau do dan for, kontrol aliran atau if-else, dan lain-lain. 4. Susunan algoritma berupa langkah per langkah. Yang kelima itu, setelah mendefinisikan domain masalah, penulisan algoritma merupakan prosedur selanjutnya yang dilakukan. Fungsi Big Data, terdapat 4 fungsi Big Data. Yang pertama ada Big Data bisa digunakan dalam memprediksi dan menganalisis berbagai macam masalah yang terjadi dalam sebuah sistem. Yang kedua ada Big Data menjadi patokan dalam mengembangkan sebuah produk baru. Yang ketiga, Big Data menjadi rekomendasi sebuah produk. Yang terakhir, Big Data mampu digunakan dalam mendeteksi penipuan. Selanjutnya ada karakteristik data, yaitu yang pertama ada volume. Volume maksudnya adalah jumlah data yang sangat besar, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan platform yang mengelolanya, termasuk transaksi perangkat pintar, video, peralatan industri, gambar, audio, media sosial, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada velocity. Kecepatan atau velocity big data adalah suatu kecepatan data saat data tersebut diterima dan bahkan saat data akan langsung digunakan. Nah, yang ketiga itu ada variety. Variety yang dimaksud adalah berbagai jenis data yang tersedia. Yang keempat itu ada veracity. Nah, veracity ini atau kebenaran data merupakan tingkat akurasi dari informasi yang diberikan oleh sebuah set data. Yang kelima itu ada value atau nilai, adalah makna suatu data setelah data tersebut melalui proses pengolahan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis big data. Yang pertama ada data terstruktur. Data jenis ini mengacu pada data yang telah tersimpan secara berurutan dan sistematis. Umumnya, data ini disusun dalam bentuk Excel atau spreadsheet. Jenis data terstruktur jauh lebih mudah diakses dan dianalisis karena berasal dari berbagai macam database yang menggunakan algoritma mesin pencari sederhana. Contohnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam tautan di internet atau situs e-commerce, penjualan perusahaan, data diri karyawan, atau data pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada data tidak terstruktur. Data ini memiliki bentuk yang tidak sistematis dan teratur, serta tidak memiliki format yang jelas dalam penyimpanannya, sehingga sulit untuk membaca dan menganalisis data jenis ini. Umumnya, data tidak terstruktur memiliki beberapa sumber dan kombinasi data seperti gambar, teks, video, dan lain-lainnya. Nah, contoh data ini seperti gambar postingan, komentar, jumlah pengikut, jumlah like, dan aktivitas digital lain yang dalam akun penggunanya. Nah, yang ketiga yaitu ada data semi terstruktur. Pada jenis data ini, area data yang terstruktur dan tidak terstruktur tampak samar. Hal ini disebabkan karena sebagian besar data semi terstruktur terlihat seperti data tidak struktur. Contohnya datanya adalah JSON, CSV, dan XML. Yang terakhir yaitu manfaat big data di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang bisnis. Manfaatnya nih yaitu memudahkan pelaku usaha untuk memasarkan produknya ke pengguna. Contoh data yang sering dimanfaatkan pelaku usaha adalah data aktivitas pengguna di media sosial seperti jumlah like, komentar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu di bidang transportasi. Manfaatnya yaitu memudahkan pengguna untuk mengetahui dan mengunjungi suatu lokasi yang mungkin asing pada salah satu aplikasi. Yang bisa jadi contoh big data di bidang ini adalah Google Maps. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan, yang manfaatnya yaitu memudahkan peneliti atau mahasiswa untuk menganalisis sebuah fenomena yang membutuhkan kumpulan data kompleks. Selain itu, bagi pemangku kependidikan di bidang pendidikan seperti rektor atau kepala sekolah,
Kita bisa dimanfaatkan untuk menganalisis dan menyusun kurikulum yang tepat untuk diberikan pada siswanya. Nah, yang keempat itu pada bidang kesehatan. Penerapan status vaksinasi dan riwayat COVID-19 itu di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu adalah contoh dari manfaat di berbagai bidang dalam penggunaan Big Data. Esa dangdut ayo kewel, kewel. Bikin gaya